pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Bagaimana bisa terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas sosial selalu terjadi dalam masyarakat? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kalian perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Di antaranya adalah faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kemudahan dalam mengakses pendidikan. Salah satu faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketujuh tokoh Presiden Indonesia berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Contohnya adalah ada dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, tetapi belum tentu mereka berhasil semua dalam mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang dengan segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Saat dia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Keadaan ekonomi juga dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik dan mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya, maka mereka akan mengalami mobilitas sosial yang naik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, di mana dengan kondisi negara yang aman dan damai, maka para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan, sehingga Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah pula bagi orang untuk melakukan pergerakan, karena dengan ilmu yang mereka perolehnya. Demikian juga sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan, maka orang akan mengalami kesulitan dalam mobilitas sosial. Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia sekarang? Kita patut bersyukur karena kita dapat mengakses pendidikan dengan mudah, apalagi terdapat beasiswa pendidikan untuk SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial diantaranya adalah kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. Akibatnya tidak memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor penghambat mobilitas sosial yang berikutnya adalah diskriminasi. Adanya perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, bangsa, ras, agama, dan golongan, maka menjadikan mobilitas sosial mengalami hambatan. Tetapi hal itu tidak terjadi pada saat sekarang ini, karena sekarang tidak ada diskriminasi di Indonesia. Evaluasi mobilitas
menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial di lingkungan masyarakat? Dan mengapa kemiskinan, diskriminasi menjadi faktor penghambat mobilitas sosial?